Ya, sedikit lagi kita mulai ya. Silakan buka videonya semua. Ya, baru 6 orang. Oke, sudah ada 8 orang. Kita mulai ya. Silakan buka masing-masing videonya supaya bisa saling kenal. Tes. Suaranya bagus, terdengar? Terdengar, Pak. Bagus, Pak. Oke, silakan buka videonya supaya kelihatan mukanya juga. Oke, untuk karena sudah masuk menit ke 12 ini, sementara Zoom-nya ini Zoom gratisan, kita pakai yang ada saja dulu. Saya mulai. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua pada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah karya ilmiah. Ya, saya langsung saja ya. Eh, per jam berapa tadi itu sekitar jam 4 sampai jam 7 di waktu Indonesia Tengah itu saya sudah coba untuk eh, melakukan tanggapan terhadap tugas pertama. Inti utama daripada tugas pertama itu adalah ya yang pertama itu saya mengucapkan selamat sudah punya judul ya, karena salah satu langkah pokok, langkah utama dalam penulisan karya ilmiah, apakah itu nanti artikel, apakah dalam bentuk skripsi, apakah dalam bentuk tesis, langkah paling pokok itu adalah menemukan tema, ya, menemukan tema. Tema apa sih yang saya ingin teliti? Nah, pintu gerbangnya itu di judul, ya, pintu gerbangnya ada di judul dan alhamdulillah tadi saya buka
ada sekitar pesertanya itu sebenarnya ada 15 orang, tapi ada 3 orang yang tidak eh, memberi judul dan tidak menyelesaikan atau tidak mensubmit judulnya beserta tugas pertamanya. Ya, jadi selamat. Namun di judul itu tadi ada beberapa judul yang masih umum, ya, yang masih umum. Sehingga saya semua judul tadi itu saya ada sekitar 12, saya kasih masukan atau saran, ya. Ada satu saran dan ada yang sampai 3 saran judul. Nanti dibuka kembali tugasnya. Ah, Terus ada juga masukan terhadap judul yang studi pustaka. Yang ada tuh studi pustakanya tadi itu nanti judulnya itu ditambahkan, ditulis di situ. Maaf, bukan studi pustaka, studi kasus. Ditulis studi kasusnya. Jadi kalau misalnya studi kasus putusan, ditulis putusannya nomor berapa. Yang ini khusus untuk yang studi kasus. Atau studi kasusnya masih dalam bentuk laporan polisi, tulis eh, studi kasus laporan polisinya nomor berapa. Supaya jelas studi kasusnya itu studi kasus yang mana diteliti. Kayak tadi kalau tidak salah itu ada studi kasus penganiayaan. Penganiayaan kalau dia masih dalam bentuk laporan polisi, nomor laporan polisinya nomor berapa. Terus kemudian kalau dia sudah putusan, putusannya nomor berapa, ya, putusan pengadilannya nomor berapa. Itu untuk judul. Nah, terus ya saya langsung saja ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu maksimal 3. Ya, rumusan masalahnya 3 saja. Karena karena ini karya ilmiah S1, jadi setara dengan skripsi itu. Kalau skripsi itu sebenarnya rumusan masalahnya itu hanya 2. Nah, dia hanya jadi skripsi atau karya ilmiah S1 itu hanya sebenarnya hanya 2 yang pokok yang mesti dia jelaskan. Yang pertama itu dasen, ya, apa yang terjadi. Kemudian yang kedua rumusan masalah itu dasolens, bagaimana seharusnya, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Fakultas Hukum itu dasolensnya itu apa yang seharusnya itu adalah aturan formalnya, ya. Misalnya undang-undang tentang pidana, undang-undang pasal berapa, itu dasolennya. Dasensnya apa yang terjadi. Nah, ya, ingat itu. Apa yang terjadi, rumusan masalah pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya, dasolens. Nah, nanti di latar belakangnya, karya ilmiahnya pun juga nanti dibahas tentang apa yang terjadi, ya, sebagai latar belakang, dan bagaimana seharusnya nanti di situ sebagai latar belakang. Pembahasan awal, pendahuluan di dalam jadi di pendahuluannya itu apa yang terjadi ya secara sepintas 2-3 paragraf, kemudian bagaimana semestinya, baru turun ke apa lagi namanya, kenapa penelitian ini dipilih, ya, tentu berdasar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi jangan pernah teliti penelitian yang sudah ada, telitilah penelitian gap, research gap. Jadi apa yang orang tidak teliti, gapnya itu kita yang teliti. Itu ya. Jadi dasen, dasolens, baru masuk research gap, gap penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu kebaruan daripada penelitian di latar belakang itu. Novelty.
Nah, baru masuk metodologi penelitian, ada yang mencampur di latar belakang metodologinya nanti tergantung nanti di eh, konsepnya nanti dan apa tujuannya ya. Jadi latar belakang itu di situ nanti. Nah, tapi kita di 2 poin saja dulu ya. Di 2 poin itu tadi memperbaiki, membenahi judulnya. Ada tadi judul yang sangat simpel sekali juga itu yang bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia itu tadi saya sudah kasihkan judul, buka kembali di masukannya. Kemudian rumusan masalahnya itu ada 3, Dasein, Dasolens, plus kalau mau tambah satu itu penajaman saja, ya penajaman saja. Jangan tidak perlu sampai 5 atau 6 itu kerepotan nantinya. Nah, karya ilmiahnya juga akan terlalu luas nantinya, ya cukup 3, ya. Nah, masukannya itu ada eh, di tempat tugas kedua apa keberapa tadi itu 3 atau 4 ya kalau tidak salah. Nah, silahkan buka kembali ya. Rumusan masalah 3, kemudian eh, nanti nanti di pertemuan kedua itu baru kan minggu ketiga ini membahas bagaimana mencari referensi yang benar dan tepat ya. Ah, sebelum masuk ke pertemuan kedua nanti tentang referensi itu, silahkan cari di YouTube bagaimana cara membuat Mendeley. Ya, silahkan ditulis di situ. Bagaimana cara membuat Mendeley, itu caranya ada di YouTube itu. Itu cara Mendeley itu cara mengelola referensi yang modern. Ya, yang sekarang itu, yang modern itu supaya kalian tidak tidak barbar caranya mereferensi itu dengan cara punya Mendeley ya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Kurang jelas ya. Iya Pak. Tes tes tes. Udah Masih bagus, Pak, masih. udah bagus jaringan ya. Tes tes tes. Udah bagus. Sudah Pak, sudah. Oke. Sudah bagus Pak. Ya, oke. Tadi yang terputus sampai di mana? Judul sama rumusan masalah aman? Aman Pak. Ya. Yang tentang di YouTube tadi itu yang agak putus-putus Pak. Oke. Saya ulang, judul dan rumusan masalah itu saya sudah kasih masukan. Silahkan merujuk ke situ ya. Ah, substansi judul kalian dan rumusan masalah kalian itu tidak saya ubah. Saya tetap menggunakan substansi yang ingin kalian kaji. Saya hanya ingin mempertegas saja ya. Jadi ada 3 rumusan masalah. Mau tambah 4, 5 tidak apa-apa. Yang penting pokoknya itu tadi Dasein, Dasolens dan kendala-kendala apa yang sehingga hal tersebut tidak tidak apa tidak terlaksana ya. Dasein, Dasolens itu apa yang terjadi dan bagaimana semestinya itulah yang kemudian menjadi penemuan kalian. Itu temuan itu. Apalagi kalau kalian menajamkan dengan eh, kenapa sampai bisa tidak terjadi. Nah, itu tajam itu karya ilmiahnya. Tadi referensi. Ya, mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan kedua ya karena ini sudah 23 menit. Referensi itu silahkan di YouTube itu coba cari cara membuat Mendeley ya. Jadi kalau kalian besok-besok itu ada yang serius ingin meneliti menjadi peneliti, salah satunya itu Mendeley itu akan membantu kalian menjadi seorang penulis artikel ilmiah ya karena di Mendeley itulah nanti kalian masukkan artikel-artikel yang kalian temukan, buku-buku ilmiah yang kalian temukan
Itu tinggal kalian klik-klik saja itu. Di karya ilmiahnya nanti itu yang apalagi kalau cuma 10, ya 5 artikel, 5 buku itu cepat sekali jadinya. Ya, cara membuat Mendeley. Tapi untuk sementara ya tidak apa-apa manual-manual saja dulu. Nah, terus catatan yang kedua tentang referensi, jangan pernah menulis referensi di dalam daftar pustakanya itu kalau tidak dikutip di dalam karya ilmiahnya. Ya, kalau dalam tulisannya itu di pendahuluan, kemudian pembahasan, ada mengutip referensi. Ya, jadi mahasiswa ilmiah, akademisi itu memang berpendapat itu berdasar pada referensi. Ya, tapi referensi itu tidak boleh copy paste ya. Jadi dibaca, kemudian diketik sesuai dengan bahasanya sendiri. Itu diperhalus dengan bahasanya sendiri, tidak boleh copy paste supaya tidak teridentifikasi sebagai plagiasi. Ya, itu warningnya peneliti itu plagiasi, tidak boleh copy paste. Ya, karena ada sekarang itu aplikasi yang sudah dibikin oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain itu cara mengidentifikasi plagiasi. Copy paste itu mudah kelihatan. Makanya itu diketik, ditulis sesuai dengan bahasanya sendiri, ya. Nah, atau kalau mau mudah cari yang namanya parafrase. Ada aplikasinya juga itu parafrase. Jadi satu, dua, tiga paragraf yang kalian copy paste itu di parafrase, ya. Jadi di kutipannya disebut dalam daftar pustaka, kemudian diparafrase, dibahasakan ulang ya supaya tidak dianggap plagiasi. Oke. Nah, saya kira dua poin utama itu saya lihat tugas pertamanya itu ada judul, ada rumusan masalah, lalu kemudian sudah ada yang melampirkan daftar pustaka. Itu sudah mantap sekali ya. Selamat, tugas pertamanya sudah oke. Tinggal itu tadi ya, perubahan sedikit di judul, kemudian rumusan masalah agar kalian tidak terlalu kerepotan. Ya cukup tiga. Kemudian belajar daftar pustaka, bikin daftar pustaka lewat aplikasi Mendeley supaya lebih keren ya. Supaya nanti apa ya namanya yang memeriksa karya ilmiahnya itu di dalam itu nanti apa lagi namanya tidak kerepotan juga. Oke, karena sudah masuk 9.27, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita kasih kesempatan 10 menit ya. Silakan. Yang lain tidak buka, yang tidak kelihatan mukanya silakan kasih lihat mukanya. Ya kalau apa lagi namanya tentang kenal-kenalnya satu sama lain ya silakan saling kenal di grup WA saja. Ya, ini karena kita di apa Zoom terbatas eh, apa kita langsung saja to the point ya. Nah, tentang Mendeley nanti kalau ada yang apalagi namanya kesulitan sebelum masuk di sesi kedua itu boleh komunikasi via WA ya, via grup boleh. Bisa kalau saya ada kesempatan bisa via WA pribadi langsung boleh ya. Kalau sempat saya balas itu atau saya angkat, saya insya Allah saya ini tidak apa-apa ya. Ah, tinggal setelah paham keduanya itu baru kita bahas masuk ke latar belakang ya, latar belakang. Latar belakang itu nanti ya kisi-kisi saja. Itu nanti modelnya itu eh, apa? Pernah lihat piramida? Ya,
Pernah lihat piramida yang segitiga? Nah, jadi membuat latar belakang nanti itu piramidanya piramida terbalik, ya. Ya, jadi piramidanya itu terbalik, ya. Nah, di atas itu yang ya membahasnya itu yang dari mulai yang luas turun demi turun 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 ke bawah itu mengerucut ke apa yang ingin dibahas sampai rumusan masalah, tujuan apa penelitian gap gap research gap sama novelty-nya itu sampainya turun ke bawah itu tujuan penelitian ya. Nah, tapi itu nanti kita bahas. Kita bahas dulu di judul. Nah, saya tidak sempat bahas satu persatu judulnya yang 12 ini, makanya saya titipnya di tugas. Ya, saya kasih komentar itu di tugas tak. Silahkan pakai judul itu. Ya, direvisi judulnya, kemudian rumusan masalahnya pakai itu. Ya, sudah masuk ke detik 9.30. Ada yang bertanya? Aman semuanya? Aman, Pak. Aman ya? Oke, karena aman, ini sudah ada 10 orang, sudah ada peringatan malah ini 10 menit, ya, 10 menit lagi minta di-upgrade. Ah, karena sudah aman, ya saya berterima kasih atas antusiasme teman-teman. Kira-kira sesi keduanya cocok jam 9 seperti ini atau mau dimajukan 8.30? Sudah Cocok cocok. nih, Pak, jamnya, Pak. Oke, cocok jam 9 ya. Oke, kita ketemu di sesi kedua untuk tatap muka langsung karena sudah ada peringatan tadi itu. Perihal judul dan rumusan masalahnya silahkan dikerja ya. Santai saja, tidak usah tegang ya, supaya enak kerjanya. Karya ilmiahnya juga mudah dipahami. Ya, rumus apa? Yang pokok pertama itu judul, rumusan masalah, kemudian ya nanti kita belajar daftar pustaka ya sambil sedikit demi sedikit silahkan kalau ada yang mau mulai menulis latar belakang silahkan dilanjutkan sampai sampai tuntas ya. Lebih cepat, lebih bagus itu. Lebih mudah dianalisa, lebih mudah dievaluasi. Oke, demikian saya pikir karena tidak ada bertanya, saya tutup ya dengan bersama-sama mengucapkan syukur ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sesi pertama web kita perihal judul dan rumusan masalah dan daftar pustaka kami nyatakan cukup. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Salam, selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, sukses sampai apa tuntas karya ilmiahnya. Oke, terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.